masih membahas tentang talqin mayit. Ya. Jadi kenapa ya, saya menampilkan talqin mayit, Pak? Karena ada beberapa masyarakat ya, mungkin di kampung masih melaksanakan ya. Di daerah kita nih, di Puri kita, beberapa komplek orang-orang yang meninggal dunia itu sudah ditalqinkan lagi. Agak prihatin sebenarnya ya, agak prihatin sebenarnya, padahal talqin itu adalah sunnah dari mazhab Imam Syafi'i, Pak. Muktamad, pendapat yang utama, pendapat yang terbesar dari mazhab Imam Syafi'i adalah talqin mayit itu disunnahkan. Karena banyak orang yang mengatakan itu perilaku bid'ah. Padahal nanti saya akan lakukan hadis Nabi, Pak, hadis Nabi dari sahabat, bahwa ini adalah hal yang sunnah, hal yang sunnah. Jadi sekali lagi, upaya talqin mayit itu upaya kita, Pak, orang yang masih hidup ya, terhadap orang yang kekasih kita yang telah meninggal dunia dalam menghadapi alam barzah. Kita sudah dengar ya, satu kali kita dengar Ustaz Usman itu menceritakan dahsyatnya alam barzah. Betapa kita akan dipukul, Pak, kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ya, malaikat Munkar dan Nakir. Dihancurkan, hancur-hancurnya, Pak, tulang-tulang kita. Ya, kalau kita ngaji, ya ini kita masih membahas tentang alam barzah. Jadi Ustaz Usman yang kita kaji setiap satu, kita masih membahas tentang alam barzah. Betapa luar biasanya siksa kubur, Pak. Nah, dan ini upaya kita bagi orang yang kekasih kita untuk bisa menetapkan hati mereka untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Ini upaya akhir kita, Pak. Makanya ada talqin. Di sini pentingnya talqin. Yang berintai siapa, Pak? Bukan siapa-siapa, Rasul sendiri. Ya, Rasul sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini manfaat talqin, yang pertama adalah mengingatkan kepada si mayit agar tidak terkejut nanti kedatangan malaikat Munkar dan Nakir akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh si mayit tersebut. Ya, kalau nggak bisa jawab, gimana, Pak? Mereka atau Ustaz Musul kemarin mengatakan di dalam kitabnya bahwa badai yang besar dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Luar biasa, Pak. Satu pertanyaan nggak bisa dijawab, dihancurkan, Pak. Dan yang bisa mendengar hanya siapa, Pak? Ya, Ustaz. Hanyalah di luar manusia dan jin. Jadi binatang-binatang yang ada, ya, apapun dia bisa mendengar suara yang sangat dahsyat, lengkingan orang yang disiksa kubur. Kita nggak bisa mendengarnya, tapi semua makhluk hidup kecuali jin dan manusia itu bisa mendengarnya siksa kubur tersebut. Ya, makanya upaya kita adalah menguatkan orang yang dikubur itu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini perkara gaib, kan udah mati. Ini perkara gaib, Pak. Karena diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita lakukan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, kita yang masih hidup, Pak, ya, kita yang masih hidup di sini, kita diingatkan bahwa kematian itu pasti terjadi. Kita tinggal tunggu doa. Ya. Maka kita nanti akan berada di dalam kubur yang sangat sempit, gelap, tidak ada listrik dan tidak terang. Namun, ya sebagaimana kajian oleh Ustaz Mukmal, kita akan diterangi oleh siapa, Pak? Amal kebaikan di kita. Dan itu kalau sudah selesai, Pak, sudah selesai pertanyaan Munkar dan Nakir.